Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Pada hari ini Bapak akan ngasih materi PJJ kelas 7 semester genap dengan bab kompetensi dasar pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Sebelumnya Bapak memperkenalkan, nama Bapak Subekti Wibowo SPD MM. Pola makan sehat. Pola makan sehat berhubungan dengan makanan atau minuman yang sudah ditentukan sebagai syarat-syarat gizi, masa berlakunya dan bahan-bahan pembuatannya. Pengertian pola makan sehat adalah keteraturan makan makanan yang berhigienis, bergizi dengan memperhatikan waktu dan bahan pembuatannya. Pengertian makanan yang sehat higienis adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan dan bebas dari zat yang beracun serta kuman penyakit. Fungsi makanan bagi tubuh kita yaitu menghasilkan tenaga, pertumbuhan, pergantian sel-sel yang telah rusak, dan untuk menghangatkan tubuh atau oksidasi. Selanjutnya ya, zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh manusia. Yang pertama adalah karbohidrat, kedua protein, ketiga lemak, 4 mineral, kelima vitamin. Bapak akan membuka satu persatu fungsi dari karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber tenaga dan pertumbuhan. Jenis makanan yang mengandung karbohidrat adalah makanan pokok. Contoh makanan sumber karbohidrat adalah nasi, jagung, sagu, dan tiwul. Protein. Protein adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh guna proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Kandungan protein banyak terdapat di dalam lauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, dan juga pada susu. Lemak. Fungsi lemak dalam tubuh yaitu dipakai sebagai cadangan makanan dan sumber panas. Jenis makanan yang banyak mengandung lemak yaitu banyak dihasilkan dari kacang-kacangan, keju, kelapa, dan daging. Mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan, tulang dan gigi untuk anak-anak. Kandungan mineral banyak terdapat di dalam makanan yang berkuah. Vitamin. Vitamin diperlukan tubuh sebagai makanan tambahan. Fungsi vitamin adalah sebagai pemelihara kesehatan. Jenis makanan yang banyak mengandung vitamin yaitu banyak terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan daging. Kebutuhan vitamin akan meningkat secara bertahap sesuai dengan bertambahnya usia. Kebutuhan akan vitamin yang tidak mencukupi akan menimbulkan kekurangan vitamin atau hipovitaminosis. Tetapi jika vitamin yang diserap tubuh berlebihan akan menyebabkan keracunan atau hipervitaminosis. Fungsi dan sumber zat-zat mineral. Di sini terbagi dalam 3 kolom: macam zat mineral, fungsi dalam tubuh, bahan-bahan makanan, sumber zat mineral. Yang pertama adalah kalium. Fungsi dalam tubuhnya sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi.
B. Sebagai katalisator perubahan prototrombin menjadi trombin dalam proses pembekuan darah. C. Sebagai proses kontraksi pelemasan otot. Bahan makanannya: A. Susu dan ikan teri kering. B. Kacang-kacangan kering, sayuran hijau, bayam, kelor, sawi hijau, daun singkong, kacang panjang, dan kangkung. Besi. Fungsi dalam tubuh merupakan bahan pembentuk hemoglobin, zat warna merah, yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan. Contoh bahan makanannya: daging, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran hijau. Fosfor. Fungsi dalam tubuhnya: A. Sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, merupakan bagian penting dari inti sel. C. Mengatur keseimbangan asam basa dalam darah. D. Mengatur proses-proses metabolisme. E. Mengatur proses oksidasi. Contoh bahan makanannya: A. Daging, hati, ikan teri, dan kuning telur. B. Kacang-kacangan kering. C. Bekatul. Zat yang selanjutnya itu yodium. Fungsi dalam tubuh: bahan pembentuk hormon tiroksin. Contoh makanannya: bahan-bahan makanan dari laut dan bahan makanan yang tumbuh dekat pantai. Ini ya, yang ini ya udah sampai yodium. Selanjutnya tembaga. Fungsi dalam tubuh dalam pembentukan hemoglobin. Contoh makanannya itu kacang-kacangan, jeroan, padi-padian, ikan, dan bangsa kerang. Ini sampai sini. Fluor. Mencegah kerusakan gigi. Contoh makanannya di sini adalah, nah ini, garam dapur dan air minum. Klor, yang selanjutnya ini, untuk tubuh mengatur tekanan osmosa, keseimbangan air, dan keseimbangan asam basa. B. Bahan pembentuk getah lambung atau HCl. Contoh makannya: garam dapur, bahan makanan dari laut, dan bahan makanan hewani. Selanjutnya natrium. Fungsi untuk tubuh adalah mengatur tekanan osmosa, keseimbangan air, dan keseimbangan asam basa. Contoh makanannya yaitu garam dapur, bahan makanan dari laut, dan bahan makanan hewani. Yang selanjutnya adalah kalsium. Fungsi untuk tubuh: A. Terdapat dalam semua sel. B. Mengatur tekanan osmosa dan keseimbangan asam basa. C. Diperlukan dalam reaksi enzim dalam sel. Contoh dalam bentuk makanannya: sayur-sayuran, padi-padian, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya yang ini tadi sama dengan yang di atas nih, yang ini ya. Lain-lain dari zat-zat mineral yaitu Mg, Mn, Mo, dan Zn merupakan bagian dari enzim-enzim tersebar dalam berbagai bahan makanan. Fungsi dan sumber vitamin. Di sini juga terbagi dalam 3 kolom tabel: macam vitamin, fungsi dalam tubuh, bahan-bahan makanan, sumber zat vitamin. Vitamin A. Kita bahas satu ini, vitamin A dulu.
Fungsi dalam tubuhnya untuk kesehatan mata dan kesehatan sel-sel epitel. Jenis bahan makanannya: hati, susu, mentega, minyak ikan. B. Sebagai provitamin, karotin, sayuran hijau, dan buah-buahan kuning. Vitamin D. Fungsi dalam tubuhnya untuk pertumbuhan dan memelihara tulang dan gigi dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Contoh bahan makanannya: hati, telur, minyak ikan, bahan-bahan makanan sumber vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya, vitamin E. Fungsi dalam tubuh dalam proses reproduksi. Contoh bahan makanannya yaitu padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, dan kuning telur. Selanjutnya, vitamin K. Fungsi dalam tubuh dalam proses pembekuan darah. Contoh makanannya yaitu daun-daunan hijau, daging, dan hati. Vitamin B1, thiaminin. Fungsi dalam tubuhnya dalam metabolisme hidrat arang untuk memelihara jaringan saraf, mencegah beri-beri. Contoh makanannya ini ya: daging, biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian, atau beras tumbuk atau bakatul. Selanjutnya, vitamin B2, riboflavin. Fungsi untuk tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan jaringan saraf, dan kesehatan kulit. Contoh makanannya: hati, telur, daging, jeroan, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Selanjutnya, niacin. Fungsi untuk tubuh untuk pertumbuhan, menjaga fungsi saraf dan pencernaan, kesehatan kulit, dan mencegah pellagra. Untuk ini nanti kita bahas lebih lanjut kalau sudah ada daring selanjutnya. Contoh makanannya yaitu hati, kacang tanah, unggas, dan ikan. Vitamin B6, pyridoxine. Fungsi dalam tubuh dalam metabolisme asam amino dan asam lemak dalam proses perubahan triptofan menjadi niacin. Ini ya, ini ada sini nih. Contoh makanannya yaitu daging, susu, ragi, dan padi-padian. Vitamin B12. Fungsi dalam tubuh dalam pembekuan sel darah merah. Contoh di sini bentuk makanannya itu daging, hati, ginjal, dan jeroan. Vitamin B kompleks. Di sini ada biotin, folasin, inositol, kolin, asam. Fungsi untuk tubuh belum banyak diketahui fungsinya dalam tubuh ternyata ini. Hampir sama dengan B kompleks lainnya. Vitamin C. Sampai sini ya. Untuk kesehatan gigi, gusi, tulang, serta metabolisme. Contoh makanannya: buah-buahan segar dan sayuran segar, kol, kentang, dan brokoli. Kembali ya.
Kelompok vitamin yang larut dalam lemak antara lain vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Menu makanan bergizi. Apakah yang dimaksud dengan makanan bergizi? Dikatakan sebagai makanan bergizi apabila pola makan dalam kesehariannya yang dikonsumsi dapat memenuhi sajian menu nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Yang pertama adalah nasi. Nasi merupakan salah satu sumber utama karbohidrat atau hidrat arang. Selain pada nasi, karbohidrat bisa juga terdapat di sumber makanan yang lainnya. Misalnya pada jagung, gandum, kentang, ubi, singkong, dan lain sebagainya. Karbohidrat adalah sumber kalori utama untuk tubuh manusia. Karbohidrat dalam tubuh kita berfungsi sebagai sumber energi dan tenaga cadangan. Lauk pauk. Lauk pauk merupakan salah satu sumber protein yang diperlukan oleh tubuh kita. Sumber protein ada dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu protein yang sumbernya berasal dari hewan, misalnya dari daging, telur, dan susu. Sedangkan protein nabati yaitu protein yang sumbernya berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti dari kacang-kacangan. Contoh menu yang berasal dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan sebagainya. Adapun fungsi protein dalam tubuh kita adalah membangun sel-sel tubuh. Ini ya. Ini udah sampai sini bahasannya. Yang selanjutnya mengganti sel-sel yang telah rusak, membuat air susu, enzim, dan juga hormon, membentuk protein darah, dan terakhir adalah pemberi kalori. Sayur mayur. Sayur mayur adalah salah satu sumber mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Mineral disebut juga garam-garam mineral. Mineral atau garam-garam mineral terdiri dari zat kapur, fosfor, zat besi, garam yodium, garam fluor, garam natrium, garam klor, dan juga garam kalium. Jika kita mengonsumsi banyak sayuran yang banyak mengandung zat kapur, maka tubuh kita akan menjadi kuat. Selanjutnya, zat kapur dalam tubuh kita dapat mempunyai fungsi untuk yang pertama di sini membentuk tulang yang kuat dan gigi yang baik. Kedua, membantu proses pembekuan darah. Yang ketiga, mencegah rahitis atau penyakit tulang. Yang keempat, mempengaruhi rangsang sistem saraf dalam kontraksi otot termasuk detak jantung. Ini ya, sampai sini. Ada dua jenis sumber yang banyak mengandung zat kapur, yaitu yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Zat kapur yang bersumber dari hewan misalnya kuning telur dan ikan. Sedangkan yang bersumber dari tumbuhan yaitu daun pepaya,
bayam, sawi, melinjo, dan kangkung. Oke ya. Selanjutnya buah-buahan. Buah-buahan adalah salah satu sumber vitamin. Vitamin I tidak bisa diproduksi dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup. Vitamin bisa didapatkan dengan cara mengonsumsi beraneka macam buah dan sayuran. Vitamin A dapat berasal dari buah pisang, pepaya, wortel, dan tomat. Vitamin C dapat berasal dari buah jeruk, nanas, stroberi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, selain sebagai sumber vitamin, buah-buahan juga mempunyai khasiat antara lain belimbing wuluh, bermanfaat untuk hipertensi. Kedua, ini nih udah sampai sini. Jeruk bali bermanfaat untuk penghalus kulit. Selanjutnya, jeruk purut berkhasiat untuk obat batuk dan aromatik. 4. Sirsak mempunyai khasiat untuk sariawan dan abortifum. Yang kelima, buah nanas memiliki khasiat untuk radang amandel dan obat mules. Mentimun mempunyai manfaat untuk penghalus kulit dan obat batuk empedu. Susu. Dalam pola makan makanan bergizi, susu adalah sebagai pelengkapnya. Mengapa demikian? Sebab susu adalah salah satu sumber vitamin, lemak, dan juga mineral. Selanjutnya adalah keseimbangan pola makan sehat. Manusia hidup tidak saja memerlukan makanan, namun juga butuh minuman dan cairan lainnya. Hal tersebut dapat upaya untuk memberikan keseimbangan dalam metabolisme tubuh manusia. Sebagai contoh, misalnya air yang sangat diperlukan di dalam kehidupan. Air akan memberikan keseimbangan dalam pola makan yang sehat. Sebab air mempunyai banyak fungsi dalam tubuh kita, yaitu untuk membangun sel jaringan tubuh. Kedua, ini B atau B, membentuk cairan tubuh. C, melarutkan zat-zat di dalam tubuh. D, mengangkut zat-zat makanan dan sisa metabolisme tubuh. E, mengatur suhu dalam tubuh. Selain air, tubuh kita juga memerlukan zat-zat cair yang lainnya. Mungkin siswa pernah mendengar istilah vegetarian. Pengertian vegetarian yaitu orang yang tidak makan daging, namun mengkonsumsi banyak buah, sayuran, dan hasil tumbuhan yang lain. Karena makanan buah dan sayuran sangat sesuai dengan struktur tubuh manusia. Buah dan sayuran akan mampu meningkatkan daya tubuh manusia untuk memberi keseimbangan pada pola makan yang sehat. Dalam kesehariannya, buah dan sayuran sangat dibutuhkan manusia. Buah dan sayuran tersebut banyak mengandung beraneka macam vitamin, mineral, dan air. Supaya zat-zat yang terkandung dalam buah dan sayuran itu tidak terbuang dengan sia-sia, maka sebaiknya memperhatikan cara mengonsumsinya. Sebagai contoh, buah dan sayuran itu sebelum dikonsumsi harus dicuci atau dimasak terlebih dahulu. Selanjutnya,
satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keseimbangan pola makan yang baik adalah kita harus makan dengan teratur. Dikatakan makanan yang teratur apabila dilakukan secara rutin, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makan di pagi hari lebih utama sebab bisa meningkatkan konsentrasi dan prestasi baik di dalam belajar maupun bekerja. Nah, di sini Bapak membuat tugas mandiri ya, PJJ kelas 7. Nanti kalian membuat jawaban ya. Tapi Bapak pengen mengulas kembali apa yang telah disampaikan tadi. Apakah kalian siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak? Halo anak-anak? Halo anak-anak? Siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak? Pertanyaan yang pertama, anak-anak. Halo? Halo, ada yang mendengar suara Bapak? Halo? Ada yang sudah siap? Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pola makan sehat. Nanti bagi siswa yang mau menjawab, sebutkan namanya ya, dari kelas apa ya, nanti sebagai acuan Bapak untuk penilaian. Ulangi pertanyaannya ya. Jelaskan yang dimaksud dengan pola makan sehat. Halo? Ada yang bisa? Halo? Gimana anak-anak? Halo? Halo? Iya? Ada bisa siapa dengan siapa ini? Oh iya. Rangga, gimana Rangga? Nomor 1 bisa nggak untuk menjawabnya? Jelaskan yang dimaksud dengan pola makan sehat. Pola makan sehat adalah pola makanan yang mencakup 4 sehat, 5 sempurna. Terima kasih untuk jawabannya ya. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan yang dimaksud dengan makan bergizi. Ayo, siapa tadi udah? Yang pertama. Sekarang yang kedua. Atas nama siapa? Dari kelas apa? Halo? Halo? Halo anak-anak? Ada yang masih bisa mengikuti Bapak? Untuk nomor 2, sekali lagi Bapak sebutkan, jelaskan yang dimaksud dengan makan bergizi.
Oke, sebutkan siapa namanya, Dek? Elis. Siapa? Siapa namanya? Elis. Elin. Oke. Coba jelaskan, Nok, yang dimaksud dengan makanan bergizi, Nok. Halo? Halo? Ya, gimana? Makanan bergizi yaitu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih untuk jawabannya, ya. Selanjutnya masuk pertanyaan yang ketiga. Jelaskan yang dimaksud dengan gizi seimbang. Ayo, siapa yang mau? Tadi sudah teman-teman kamu, ya, untuk nambah nilai dalam mata pelajaran PJOK ini, ya. Dengan siapa ini? Sebutkan. Siapa? Angga. Oh iya, silakan, Dek. Bapak sebutkan lagi ya pertanyaannya. Jelaskan yang dimaksud dengan gizi seimbang. Gizi seimbang adalah gizi yang terpenuhi dengan sempurna seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Itu? Oke, bagus jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya masuk pertanyaan keempat. Nah, di sini sebutkan macam-macam zat gizi makanan. Oke, siapa yang mau untuk menjawabnya? Ya, siapa, Dek? Namanya, Dek? Siapa? Elis. Oke, silakan. Dalam ilmu gizi dikenal 5 macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Jawaban terakhir nih untuk pertemuan PJJ kali ini. Sebutkan macam-macam kegunaan makanan. Ayo, siapa yang mau untuk menjawabnya? Halo, Ya, dengan siapa? Angel. Angel. Oke. Jel, Bapak sebutkan lagi ya, Jel, ya. Sebutkan macam-macam kegunaan makanan, Jel. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan pembagian sel-sel tubuh yang telah rusak atau 2. Oke, terus? Udah? Pengaturan metabolisme tubuh, Oke, terus? penjaga keseimbangan cairan tubuh, Ya. ketahanan tubuh terhadap penyakit. Oke. Udah itu ya. Terima kasih ya untuk jawabannya, bagus. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah bisa menjawab pertanyaan tugas mandiri ini, dan untuk siswa yang tidak bergabung hari ini langsung, kalian nanti bisa lihat di channel YouTube ya, Santap Ilmu. Nama akunnya yaitu Santap Ilmu, ya. Dan terakhir, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada siswa yang sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh materi PJOK kelas 7 ya, yang berkaitan dengan pola makan sehat gizi seimbang. Terima kasih banyak.
dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi pemotretan nggak, Pak? Oke, anak-anak, mohon untuk tetap standby ya. Kalian akan melaksanakan foto bersama untuk kegiatan kali ini. Yang mana ya, Pak? Oh, mohon untuk anak-anak nyalakan videonya ya. Anak-anak. Lina. Iya, Pak. Ya. Dini belum. Kaisa. Muhammad Wahyu. Ya, yang belum, Pipian, Rangga Rizky, mohon untuk diaktifkan videonya. Kita akan melakukan sesi pemotoan. Lina, mana Lina? Udah? Imas? Oke, 1, 2, 3. Ya, satu lagi Pak ya. Satu lagi. Ininya, jarinya. Salam tiga roda. Ayo, jarinya. Salam 3 roda. Oke. Salam 3 roda, Nok. Satunya dibulitin, Nok. Nah, itu. Wasdini, jarinya. Oke. 1, 2, ya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.